Apa di sana nanti ada nikmat, ada adab. Adab kubur itu penyebab utamanya ada dua, Pak. Ya, pernah saya sampaikan di sini, penyebab utamanya ada dua. Pertama, namimah, adu domba. Yang kedua, karena teledonya bersesuci, ya, utamanya pipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in. Apabila salah seorang di antara kamu tasyahud atau tahiyat, maksudnya tahiyat akhir, maka hendaklah berlindung kepada Allah dengan 4 perlindungan. Ini kemarin yang sempat ditanyakan oleh bapak-bapak, ya. Pertama yaitu yaqulu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka jahanam. Yang kedua, wa min azabil qabri, dan dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah dajjal. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin li muslimin, dan menurut riwayat Muslim, idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhiri, yaitu ketika selesai dari tasyahud akhir. Ini doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, sedekat-dekat hamba dengan Rabbnya adalah sajidan dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa. Hadis ini menunjukkan keumuman doa ketika kita sujud. Doa apa? Doa apa saja. Jadi sujud itu dianjurkan memperbanyak doa. Doa apa saja. Doa ini ada kekhususan letaknya. Di mana letaknya? Yaitu ketika kita selesai membaca tasyahud akhir. Setelah tasyahud lalu membaca apa? Membaca sholawat, innaka hamidum majid. Sebelum salam membaca doa ini. Yang kedua, wa min azabil qabri, azab kubur, ya. Jadi di kubur itu ada 2 hal, ada azab kubur atau siksa kubur, ada nikmat kubur, ya. Jadi makanya kalau kita tahlilan itu, Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niron, ya. Karena apa? Di sana nanti ada nikmat, ada adab. Adab kubur itu penyebab utamanya ada 2, Pak. Ya, pernah saya sampaikan di sini, penyebab utamanya ada 2. Pertama, namimah, adu domba. Tuku wedhus kono mek wedhus kene jidu dayal gitu. Bukan itu maksudnya, itulah adu wedhus lah, ya. Adu domba. Jadi ngomong nang awakmu mau dilawan ambek B, mosok awakmu gak wani, awakmu gede kan. Nah, sing ngomong B, awakmu dirasani mosok gak wani. Masih gede ngono, tapi gak iso apa-apa lho. Adu domba. Ini menyebabkan siksa kubur. Yang kedua, karena teledonya bersesuci, ya, utamanya pipis.
Pernah saya ceritakan Pak ya, orang yang pipis pakai celana, hati-hati Pak ya, biasanya celana terus pipis diwingkis sampai dengkul ya, lutut, itu masih nyitat. Kalau pipisnya berdiri masih nyitat. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena kami beberapa teman itu pernah mengadakan percobaan ya, eksperimen begini. Ini ada apa, timbo gitu ya, lalu kasih selang. Nah selang itu ngapunten dipasna mbek manuk iki Pak, biasanya sekencang apa itu kita ada aturan, seperti kalau kita di rumah sakit itu loh ya, ada dikeraskan atau enggak, dah kencangnya seberapa itu dipaskan. Ini airnya adalah merah, jadi kita kasih sumbo yang merah, terus kita pakai celana putih, pipis diwingkis celanane berdiri, celananya itu banyak merah-merahnya ya, meskipun tidak kelihatan kita itu nyipratnya itu Pak, tidak kelihatan ya. Nah itu tidak ma'fu, tidak dimaafkan, dan itu kalau sudah apa najis, sholatnya tidak sah ya. Jadi kalau umpamanya kita bercelana, hati-hati. Makanya di Masjid Al-Akbar itu disiapkan bidet Pak. Bidet itu kan pipis sampai ngadeg itu Pak ya, jadi ada jeglongan itu ya. Nah pipis pakai berdiri itu bagaimana, haram atau halal? Saya pernah ditanya teman yang ada di Qatar ya, beliau kerja di negeri Qatar sana, karena di sana banyak orang yang pipis itu berdiri. Kenapa? Karena sering pakai pakaian jin talefis itu Pak. Jadi ini jian pelot wangil itu. Jadi makanya di sana bidat-bidat itu banyak. Ya. Nah, pipis berdiri itu hukumnya makruh. Ya tidak sampai haram. Ya, tapi upayakan kita bisa duduk. Yang paling enak itu sarungan gak dikatok, wis cepat ya, buka bawok ya. Untuk ibu-ibu ngapunten kalau pipis itu tidak hanya ngapunten, tidak hanya barangnya saja yang disiram, tapi bokong-bokong itu juga disiram. Karena kalau ibu itu pipis ngowos kan Pak, jos itu muncrat nang dindi Pak, nang bokong-bokong itu. Nih bapak-bapak enggak iso diarahkan, deweke endi kenceng wis, apa ana bolongan cilik ngono langsung iso mlebu. Ya, nih bapak-bapak, kalau ibu-ibu harus sak bokong-bokong itu disiram. Oleh karena itu ngapunten pipis jangan sampai katok itu dipelorot Pak, nanti repot nanti ya, dicopot kalau bisa. Ya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak kalau celana juga begitu ya. Ibu-ibu celana juga kalau bisa dilepas semuanya. Kalau bisa kita upayakan supaya kita berhati-hati. Kalau tidak berhati-hati dalam toharoh bersesuci, ada kemungkinan itu akan mengakibatkan siksa kubur. Oleh karena itu mungkin yang tidak kita sengaja, terus kita kok sampai begitu kena siksa kubur, mari kita bisa berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.